Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi manajemen proyek ya. Oke, ini yang akan kita bahas untuk hari ini adalah tentang tingkatan manajemen. Kalau kemarin kita telah membahas definisi dari manajemen, lalu apa saja yang dilakukan dalam proses manajemen dari perusahaan atau instansi atau lembaga. Sekarang kita akan membahas tentang tingkatan manajemen. Jadi di sini bisa kita lihat, review lagi. Manajemen itu merupakan suatu seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, seperti menyusun perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Orang yang menjalankan tugas manajemen itu disebut dengan manajer. Tapi di sini di perusahaan ya biasanya. Nanti saya akan memberikan contoh sebutan orang-orang yang ada di dalam level manajemen yang ada di sebuah instansi di perguruan tinggi. Lalu peran serta tugas dari setiap orang tersebut secara organisasi terbagi menjadi beberapa tingkatan yang dinamakan tingkatan-tingkatan manajemen atau juga disebut sebagai hierarki manajemen. Dan tingkatan-tingkatan manajemen tersebut dibagi menjadi tiga level ya, kita menyebutnya 3 level. Apa saja itu? Jadi ini adalah tingkatannya, top management, lalu middle management, dan first line management. Nah, kalau top management ini terletaknya ada di atas, paling atas dari perusahaan lah ya. Lalu di bawahnya adalah middle management, dan untuk operasional sehari-hari itu biasanya ditangani oleh first line management atau manajer untuk operasional. Penjelasannya apa saja? Kita lanjut ke top management dulu. Ya, ini adalah top management. Top management karena dia letaknya ada di paling puncak, itu mempunyai tanggung jawab memimpin perusahaan secara langsung. Dan apa saja keahliannya yang diperlukan? Itu adalah keahlian untuk komunikasi. Karena dia berada di paling atas dari perusahaan, maka manajemen atau manajer yang ada di top manajemen itu harus punya kemampuan komunikasi baik dengan bawahan yang ada di middle management atau yang ada di first line management. Juga dia harus mempunyai kemampuan komunikasi dengan stakeholder atau pihak-pihak ketiga. Lalu dia juga harus mempunyai kemampuan dalam hal pengambilan keputusan. Jadi ketika ada suatu perencanaan untuk atau penentuan tujuan untuk perusahaan, maka dia harus bisa mengambil keputusan. Misalnya STTA ya, saya kasih contoh STTA saja deh ya. STTA bukan perusahaan, tapi merupakan sebuah instansi perguruan tinggi. Jadi pimpinan puncak di STTA, IPDA ya, kita sudah menjadi Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto. Itu paling atas, top manajemennya adalah Ketua STTA. Nah, Ketua STTA di sini harus mempunyai keahlian dalam hal komunikasi. Pertama, komunikasi dengan siapa? Dengan pihak yayasan, yaitu adalah BPH. Lalu mempunyai komunikasi juga dengan Yasau, jadi harus pandai-pandai berkomunikasi. Lalu harus pandai juga dalam hal pengambilan keputusan. Ketika misalnya, Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto nih, sudah berapa lama beroperasional? Sudah hampir 20 tahun ya kita. 15 ya. Mendekati 20 tahun lah ya. Sudah saatnya untuk berganti menjadi institut. Nah, dia mengambil keputusan.
Oke, untuk menjadi sebuah institut, apa saja yang harus dilakukan? Dia membuat keputusan, jadi harus melakukan ini, standarisasi ini, apa saja yang harus dia siapkan, dia buat rencana. Nah, itu. Dan juga harus pandai untuk konseptual, membuat konsep atau perencanaan, tujuan, visi, misi ke depan. Seperti itu. Lalu manajemen waktu di sini misalnya ketua STTA itu harus bisa memanage waktu atau kapan akan menjadi sebuah institut. Lalu manajemen waktu semester genap berapa lama, semester ganjil berapa lama, kapan mulai kuliah dan lain sebagainya. Itu di manajemen waktu. Lalu kalau manajemen global di sini maksudnya secara menyeluruh. Jadi mulai dari dia harus bisa memanage untuk STTA-nya, untuk IDA ya, untuk IDA. Lalu ada manajemen dengan BPH, lalu dengan YASAU, pertanggungjawabannya bagaimana dengan YASAU. Jadi ada kayak kayak sidak ya. Sidak itu maksudnya ada seperti pemeriksaan dari YASAU. Kapan sih pemeriksaan itu? Nah, ini ketua STTA harus bisa memanajemen saat pemeriksaan ada. Lalu ketua STTA harus memiliki tingkat otoritas tertinggi di institusi. Lalu yang keempat adalah orang yang menempati tingkatan ini, contohnya itu direktur utama, presiden direktur, atau wakil direktur. Ya kalau di tempat kita di institusi teknologi Dirgantara Adi Sucipto ya top manajemennya adalah ketua STTA. Nah, ketua STTA di sini itu sangat berhak dalam memilih, mengangkat, serta memberhentikan manajemen yang berada di bawah otoritasnya. Jadi ketika nantinya membutuhkan suatu perubahan, rolling pegawai, nah ketua STTA punya hak untuk mengangkat atau memberhentikan seperti itu, atau untuk merolling karyawannya. Tuh, ini masuk ke pengambilan keputusan dan juga managerial skills ya. Tugasnya apa? Beberapa tugas top manajemen di sini bisa dibaca, yaitu menyusun serta menetapkan berbagai rencana perusahaan, menentukan apa tujuan perusahaan, mengatur manajemen yang ada di bawah, yaitu middle management dan first line management. Lalu harus bisa memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Jadi ketika misalnya laboratorium ini difungsikan untuk apa saja, harus bisa berfungsi secara optimal ya, jadi tidak nganggur peralatannya. Lalu yang kelima, tanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh manajemen di bawahnya. Manajemen secara global tadi. Tuh, kita lanjut ke middle ya. Ini middle management. Letaknya ada di bawah dari top manajemen. Biasanya ditempati manajer bagian operasional dari mulai pemasaran, personalia, produksi, dan keuangan. Nah, kalau di STTA atau di IDA sendiri, middle management itu adalah wakil rektor 1, 2, 3, terus kepala yang hampir setara dengan wakil rektor itu misalnya kepala bagian LP2M, bagian penjaminan mutu, lalu kepala bagian penelitian dan pengabdian. Nah, itu setara dengan wakil rektor. Nah, ini masing-masing manajer pada tingkat menengah itu bertanggung jawab untuk keseluruhan kegiatan perusahaan yang terkait dengan bagian operasional. Jadi misalnya wakil rektor 1 itu berkaitan dengan bagian pendidikan dan pengajaran. Lalu wakil rektor 2 itu berkaitan dengan misalnya
keuangan, administrasi itu, dan personil. Yang wakil rektor 3 berkaitan dengan kemahasiswaan, seperti itu. Kalau bagian penjaminan mutu ya dia berhubungan dengan SOP atau aturan yang ada di IDA. Kalau bagian penelitian dan pengabdian itu atau P3M ya, itu berhubungan dengan penelitian dan pengabdian seluruh dosen. Tuh. Terus yang ketiga di sini tidak terlalu membutuhkan berbagai keterampilan ya, yang sifatnya konseptual. Tuh. Keahliannya misalnya keahlian konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan juga teknikal. Jadi ini yang ada hubungannya dengan tugas mereka saja gitu. Ini tugasnya bisa dibaca, melaksanakan perintah dari atasan ya. Terus bisa memberikan saran atau rekomendasi kepada ketua STTA tadi atau ketua EDDA. Lalu dia harus bisa berkomunikasi, menjadi jembatan komunikasi antara manajemen puncak dengan manajemen yang ada di bawahnya. Dan bisa mengkoordinasi seluruh kegiatan semua departemen. Ini ya. Kita lanjut ke first line. Inilah operasional sehari-hari. Contohnya misalnya kepala departemen. Nah, itu kan membawai dosen-dosen, semua dosen-dosen. Dosen-dosen ini kerjanya secara operasional sehari-hari. Setiap hari mengajar, melakukan penelitian, pengabdian. Nah, itu lalu ada kepala bagian akademik misalnya. Terus semua stafnya mengurusi pendidikan pengajaran untuk dosen-dosen dan untuk mahasiswa misalnya. Nah, itu contohnya. Di sini bisa lihat keahlian utamanya apa saja gitu. Ya. Lalu ini tugasnya menginformasikan keputusan yang telah diambil oleh manajemen yang di atasnya kepada bawahan. Saya kepala departemen menginformasikan hal-hal penting untuk dosen-dosen seperti itu. Ya, terus menyusun rencana harian, mingguan, bulanan. Tapi mereka tidak menyusun rencana jangka panjang karena rencana jangka panjang itu hanya disusun oleh top manajemen. Lalu mengendalikan para karyawan. Di sini dosen ya, maksudnya kalau untuk kepala departemen itu atau staf-staf dari bagian saya akademik itu mengendalikan karyawan atau staf yang ada di bagian akademik. Jadi sesuai bagian-bagian masing-masing lah seperti itu. Lalu ini adalah tugasnya. Kalian menyebutkan tingkat manajemen di sebuah perusahaan atau instansi atau industri atau usaha. Lalu kalian jelaskan pula contohnya. Misalnya seperti tadi, top manajemen yang ada di IDA. Itu saya contohkan adalah ketua STTA. Bertanggung jawab apa saja yang tanggung jawabnya. Saya jelaskan tadi sebelumnya tadi sudah. Middle management juga seperti apa. First line management juga contohnya tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini kamu memberikan contohnya jangan menggunakan tingkatan manajemen yang di perguruan tinggi ya, karena saya sudah sebutkan tadi, juga sudah saya jelaskan. Nanti jawabannya kalian tulis saja di kolom komentar, sertakan juga nama dan NIM-nya, begitu. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya langsung via WhatsApp. Jadi, boleh tanya. Mungkin ada yang masih belum jelas dan lain sebagainya, boleh ditanyakan, silahkan. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.